Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Computational Thinking. Saya Fajar Sandi dan rekan saya Ihsan Aldi Putra akan memaparkan dan menjelaskan seputar Computational Thinking atau CT. Istilah Computational Thinking atau CT dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berpikir komputasional, yakni sebuah metode pendekatan dalam proses pembelajaran dan berpikir untuk memecahkan permasalahan atau memformulasikan persoalan dengan mencari solusinya, sehingga solusi bisa dipresentasikan dengan efektif, efisien, sistematis, dan optimal. Secara sederhana, computational thinking bukanlah cara berpikir layaknya komputer. Namun, CT ini merupakan cara yang mengharuskan seseorang untuk merumuskan masalah seperti halnya masalah dalam komputer, serta membuat pemecahan masalah komputer yang sesuai dengan algoritma. Computational thinking bukan materi untuk dihafal, melainkan kemampuan berpikir yang perlu diasah. Adapun 4 tahapan atau 4 pilar pembangun computational thinking yakni adalah sebagai berikut. Yang pertama ada dekomposisi. Dekomposisi ini merupakan tahap awal atau keterampilan dalam menguraikan data, masalah, dan proses, kemudian menjadi kepingan yang lebih kecil dan sederhana, atau bisa juga menjadi bagian yang di dalamnya bisa lebih gampang untuk dikelola. Yang kedua, pengenalan pola. Keterampilan untuk menemukan dan mengidentifikasi persamaan atau perbedaan dari perilaku, pola atau bentuk pada sebuah data. Hal tersebut bisa dipakai dan dimanfaatkan untuk menciptakan prediksi. Yang ketiga ada abstraksi, yakni keterampilan untuk mengumumkan atau menggeneralisasikan proses. Proses ini biasanya menggunakan cara induktif. Hal tersebut bisa digunakan untuk mengidentifikasi dan memperoleh sebuah perilaku atau pola. Dan yang terakhir, yang keempat, ada yang dinamakan algoritma. Keterampilan untuk memperoleh informasi dalam memecahkan masalah yang sama dengan perlahan, bertahap, satu demi satu, serta terstruktur dan bermanfaat agar setiap orang bisa memakai informasi, panduan, atau tahapan tersebut untuk memecahkan masalah yang sama. Adapun manfaat pemikiran komputasional atau computational thinking, yang pertama dapat melejitkan produktivitas. Artinya, pemikiran komputasional dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untuk menghemat waktu dan sumber daya. Kemudian, dapat mempersiapkan masa depan. Pemikiran komputasional membuka banyak peluang bagi para anak bangsa untuk menghadapi tantangan masa depan. Yang ketiga, mengoptimalkan teknologi. Pemikiran komputasional dapat membantu mengoptimalkan teknologi yang ada sehingga dapat digunakan secara efektif. Pentingnya pemikiran komputasional. Pemikiran komputasional sangat relevan dalam era digital. Tanpanya, sulit untuk memecahkan masalah yang melibatkan teknologi. Pemikiran komputasional membantu mengembangkan kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah. Pemikiran komputasional juga membuka cara berpikir yang berbeda dan membantu dalam pengambilan keputusan yang sistematis. Tantangan dalam pemikiran komputasional. Yang pertama adalah kurangnya keterampilan. Masih sedikit orang yang paham tentang pemikiran ini. Akses terhadap perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang diperlukan untuk mempraktikkan pemikiran komputasional bisa menjadi kendala, terutama bagi mereka yang berada dalam lingkungan dengan sumber daya terbatas. Selanjutnya adalah keterbatasan teknologi. Teknologi harus terus diperbarui agar sesuai dengan kebutuhan pemikiran komputasional. Dan yang selanjutnya adalah masalah hukum.
banyak masalah hukum yang muncul karena perkembangan teknologi. Kami juga mencoba mengidentifikasi contoh computational thinking. Yang pertama adalah mengadakan acara 17 Agustusan. Dimulai dari tahap dekomposisi. Mulai memecah masalah ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil, seperti menentukan sasaran peserta, menyusun kepanitiaan, merencanakan anggaran biaya, merencanakan susunan acara, dan menentukan tempat dan waktu. Selanjutnya adalah pengenalan pola. Mulai mengidentifikasi pola-pola yang ada, seperti penetapan panitia biasanya dimulai dari pemilihan ketua, lalu dilanjutkan dengan bidang-bidang di bawahnya. Anggaran dana dapat didapatkan dari hasil sumbangan masyarakat dalam wilayah RT setempat misalnya. Selanjutnya, kita dapat mencoba mengabstraksi permasalahan yang sudah ada. Dari permasalahan itu, kita mesti fokus untuk memikirkan kriteria calon ketua, bidang-bidang yang harus ada, cara mendapatkan dana, dan pertimbangan waktu serta tempat. Sehingga nantinya akan membentuk algoritma. Yang pertama, merencanakan kegiatan, membentuk panitia, membagi tugas panitia, dan pelaksanaan acara. Dan bagi kami ini adalah contoh computational thinking yang sudah tepat. Selanjutnya, kami mengambil masalah cedera saat berolahraga. Dimulai dengan dekomposisi, mengidentifikasi bagian tubuh yang cedera, memperkirakan tingkat kondisi tubuh yang mengalami cedera, mempertimbangkan untuk lanjut atau berhenti berolahraga. Yang kedua adalah pengenalan pola. Di sini kami mulai mengidentifikasi pola-pola yang ada, seperti merasakan dan memetakan cedera pada tubuh yang cedera atau bagian tubuh yang sudah pernah cedera sebelumnya. Selanjutnya, dalam proses abstraksi, kami fokus menyembuhkan bagian tubuh yang cedera dengan penanganan yang tepat, sehingga dapat membentuk algoritma, identifikasi tubuh yang cedera, keparahan cedera, dan keputusan lanjut atau berhenti, serta selanjutnya adalah pengobatan. Menurut kami, ini adalah contoh computational thinking yang belum tepat, karena pada tahap dekomposisi, terdapat rencana untuk mempertimbangkan untuk lanjut atau berhenti berolahraga. Ini bisa berakibat fatal pada tubuh yang cedera, sehingga nantinya penanganan akan tidak efektif dan tidak efisien. Tentu ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip computational thinking. Dan selebihnya, pada algoritma juga nantinya akan menjadi salah, sebab kita salah mengidentifikasi masalah pada saat proses dekomposisi. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.